Hari ini jumpa lagi di podcast Timex. Tamu kita hari ini pimpinan wilayah Partai Rakyat Adil Makmur Prima NTT yang hari-hari ini menjadi isu yang sangat strategis karena sempat dibatalkan atau tidak diikutsertakan sebagai peserta pemilu oleh KPU, namun kemudian melakukan upaya hukum dan keputusan terakhir dari Bawaslu membolehkan Partai Prima untuk mengikuti tahapan pemilu selanjutnya, yaitu verifikasi administrasi di 2 provinsi lalu di verifikasi faktual nanti. Hadir bersama kita Sekretaris Wilayah Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah Prima NTT, Bung Joseph Asafa. Selamat hadir di podcast Timex, Bung Joseph. Jumpa pertama di podcast Timex. Tema kita tentu soal perjalanan Partai Prima yang hari-hari ini mendapat banyak perhatian, terutama di NTT. Media juga memberi perhatian penuh. Timex sendiri juga memberi perhatian penuh untuk isu Partai Prima ini. Mari kita dengarkan seperti apa perjalanan Partai Prima hingga mendaftar sebagai calon peserta pemilu dan berdinamika sampai dengan saat ini. Bung Yosef menjelaskan. Baik. Pertama-tama terima kasih buat teman-teman Timex sudah memfasilitasi kita di kesempatan berharga ini. Sekedar memberikan gambaran tentang Partai Prima. Partai Prima ini sebenarnya kalau misalkan dilihat secara lebih ke dalam, sangat berbeda dengan banyak partai lainnya yang memang rata-rata didirikan oleh tokoh-tokoh tertentu, elit-elit tertentu yang memang secara sumber daya cukup punya berkelebihan untuk membangun sebuah politik, terutama partai politik. Nah, kita sendiri sebenarnya latar belakangnya cuma aktivis sosial. Gerbong yang paling besar itu sendiri Partai Rakyat Demokratik. Gitu. Kita sebenarnya di awal itu mendaftar sebagai Partai Rakyat Demokratik untuk mau ikut pemilu 2024 di Kementerian Hukum dan HAM, betul. Tetapi secara administratif di Kementerian Hukum dan HAM itu tidak bisa menggunakan nama PRD karena PRD ini status badan hukumnya masih terdaftar berlaku, karena sebagai peserta pemilu tahun 99. Sehingga kita diminta untuk mengganti partai yang tidak identik dengan PRD, begitu. Sehingga secara kolektif kemudian memutuskan untuk mendirikan yang namanya Prima, Partai Rakyat Adil Makmur, yang memang isinya mayoritas kekuatan utamanya adalah PRD. Sementara dalam proses perjalanan konsolidasi itu banyak kemudian teman-teman di gerakan buruh, teman-teman organisasi petani, organisasi mahasiswa juga terlibat di dalam secara organisasi untuk sama-sama membangun partai ini. Tujuannya sebenarnya sederhana, bahwa kita butuh satu alat politik yang memimpin gerakan sosial secara nasional yang ada di dalam parlemen untuk bisa mewakili suara-suara kritis yang selama ini hanya ada di ruang-ruang yang terbatas. Kita berharap partai politik ini bisa memfasilitasi suara-suara minor itu di dalam ruang-ruang legal formal. Sehingga 2021 itu prosesnya selesai di Kumham dan kemudian kita mendeklarasikan diri, dideklar sebagai satu partai politik yang memang berencana mengikuti hajatan elektoral di 2024. Dan memang kita mengikuti persyaratan yang disyaratkan Undang-Undang Pemilu, yaitu harus 100% provinsi, 75% kabupaten kota, dan 50% kecamatan. Dan 1000 atau 1/1000 jumlah anggota di setiap kabupaten kota. Begitu. Dan memang dalam proses perjalanan kita menyanggupi itu. NTT sendiri 100%? NTT kita 90% minus Saburai Jua. Minus Sabu kita 21 kabupaten kota minus Saburai Jua, dan itu masuk ke Sipol dan memang lolos verifikasi administrasinya. Gitu. Kita dan provinsi mayoritas minus kemarin 2 kan yang gagal di Vermin itu, yaitu provinsi Papua sama Riau. Papua dan Riau. Riau ada 2 kabupaten, Papua ada 6 kabupaten. Riau itu minus 1 lolos, gitu kan. Kalau misalnya di antara 2 itu 1 masuk harusnya lolos. Terus sementara di Papua itu minus 4. Jadi dari 6 itu kalau misalkan 2 tidak masuk harusnya masuk, tapi karena kenanya 6 sehingga dianggap tidak memenuhi syarat. Gitu. Karena 2 provinsi ya dianggap tidak memenuhi syarat. Nah, terhadap itu
kawan-kawan DPP mencoba untuk melakukan gugatan terhadap penyelenggara yang menurut kami ini merugikan dalam proses verifikasi administrasi itu. Terutama memang kalau misalkan dilihat itu problem dari teknis di KPU sendiri, terutama sistem informasi partai politik, teknisnya di Sipol dan juga beberapa kebijakan-kebijakan KPU yang memang merugikan kita, sehingga memang dua keputusan itu, satu di PN Jakarta Pusat soal perbuatan melawan hukum itu kita dimenangkan, dan dari putusan PN Jakarta Pusat itu kita pakai sebagai novum untuk melakukan pengajuan gugatan lagi di Bawaslu. Ke Bawaslu gitu, ya. Dan putusan Bawaslu memperkuat itu bahwa memang ada kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman KPU yang mengakibatkan Partai Prima dirugikan. Ya. Sehingga kita dipersilahkan, difasilitasi untuk diaktifkan kembali statusnya sebagai calon peserta pemilu. Untuk mengikuti tahapan yang belum dilalui, yaitu tahapan verifikasi administrasi khusus dua provinsi dan verifikasi faktual untuk seluruh provinsi. Tapi dengan konsekuensi waktu yang sangat minim. Betul. Apakah keputusan atau gugatan itu tidak termasuk itu? Tidak termasuk mempertimbangkan soal waktu. Betul. Karena secara hukum, hak hukum dari Partai Prima sendiri itu sebenarnya dirugikan karena dia tidak mempunyai waktu yang sama dengan partai politik yang lain. Apa pendapat dari Bung Yosef? Kalau di tuntutan kita dalam sengketa pemilu yang di Bawaslu terakhir kemarin, itu tuntutan kita adalah langsung melibatkan Partai Prima sebagai peserta pemilu tanpa melalui proses tahapan verifikasi administrasi maupun tanpa melalui verifikasi faktual. Karena apa? Karena ketidakikutsertaan kita di dalam proses yang memang jadwalnya ditentukan oleh KPU itu karena memang kesalahan teman-teman penyelenggara sendiri. Tidak bisa kemudian kesalahan itu kemudian dilemparkan kembali ke kita. Jadi istilah ini kita sudah dipukul sampai cukup dalam kondisi sempoyongan baru kemudian disuruh bertanding lagi. Kan sebenarnya tidak fair. Itu sebenarnya tidak adil sebenarnya. Betul. Apakah ini dilihat juga oleh Prima sehingga kemudian kita melihat menggugat soal waktu. Kita melihat itu bahwa memang keputusan Bawaslu itu pada titik-titik tertentu memang merugikan kita juga. Iya, sebenarnya menguntungkan tapi dalam titik tertentu merugikan juga. Secara formal terkesan kita dipulihkan, tetapi sebenarnya tidak. Kalau misalnya kita lihat secara substansi. Ini kan semua partai sudah siap bertempur begitu kan. Sudah ada di medan perang. Sudah siap DCS loh. Betul. Nah, sudah DCS internal sudah. Semua loh. Ini Mei tanggal 1 sudah mendaftar DCS gitu. Sementara kita masih berkutat dengan urusan verifikasi administrasi dan lain-lain. Itu yang memang jadi persoalan tersendiri di kita. Ditambah lagi dengan rentan waktu yang cukup panjang setelah penetapan tidak diloloskan itu. Kan memang secara internal banyak struktur kemudian mengalami goncangan, ada turbulensi lah setelah putusan itu. Artinya kan ada yang kemudian hilang harapan, segala macam. Ada yang mengambil potensial. Kalau misalkan kita lihat, ini anggaplah kita membangkitkan orang yang dalam kondisi kritis. Betul sekali. Jadi semangatnya harus diobati dulu, baru kemudian disuruh bekerja kan begitu. Tapi ini juga sebenarnya suatu ribon yang kuat sekali sebenarnya. Betul. Yang sudah selesai dalam tanda kutip Betul. Ini dihidupkan kembali, harusnya menjadi suatu semangat, satu isu yang sangat strategis untuk Partai Prima sebenarnya. Bagaimana Prima melihat ini? Bagaimana respon dari teman-teman yang sebenarnya sudah sempoyongan, sudah kehilangan arah, kehilangan semangat? Bagaimana evaluasi dari Prima sendiri untuk ini? Kalau misalkan kita lihat, ini kita ada 21 kabupaten kota, proses membangun struktur 21 kabupaten kota di waktu awal, kita membutuhkan waktu 1 tahun. Sampai dapat 21 kabupaten kota dan 50% kecamatan dan 1/1000 jumlah penduduk. Itu 1 tahun. Dan proses setelah gugatan ini, mau dibilang 90% struktur itu mengalami penurunan semangat yang cukup tinggi. Tetapi dalam kurun waktu tidak sampai 2 minggu, proses konsolidasi ini kemudian kita bangkit hampir bersemangat untuk bisa memastikan kita siap ikut verifikasi faktual. Untuk NTT sendiri 21 kabupaten kota? 21 kabupaten kota kita hampir 19 yang siap. Yang kembali ya? Dua ini hampir pasti kita lepas begitu. Kalau memang tidak memungkinkan. Itu termasuk Sabu? Tidak. Kalau tambah Sabu 3? Manggarai Timur. Tambah Sabu nanti ya?
Iya, tambah sabut 3. Maksudnya dari 21 yang kemarin masuk sipol, yang lolos administrasi, hampir pasti 2 kita mungkin lepas di faktual. Begitu. Karena memang ini sudah pada lompat pagar begitu. Dan kita hargai orang punya hak begitu. Tapi secara kepengurusan tetap ada ya? Secara kepengurusan tetap ada. Tetap ada ya. Ya, tapi karena itu nanti difaktualkan kan? Kalau misalkan di kepengurusan kabupatennya tidak aktif, maka tidak bisa difaktual karena tidak ada orang. Oh iya. Begitu. Jadi kita mungkin akan 90% ya? Masih 90% ya? 75% ya? Masih masuk. Masih 75%. Kalau 75% kan 17. 17 ya, oke. Dari 22 kabupaten itu kalau 75% 17, sehingga kalau kita ikut 19, kita masih punya 2. Masih punya cadangan. ya, oke. Siap. Bagaimana dengan situasi di pusat ya? Sekarang dengan terjadi putusan terbaru ini, diskusi antara Prima sendiri dengan KPU juga saya lihat, saya ikuti itu intens. Bagaimana pusat meyakinkan daerah-daerah? Betul. Kita juga tadi baru selesai dari teman-teman di KPU provinsi. Intinya bahwa koordinasi. Kita bersepakat bahwa semua proses ini akan mudah kalau misalkan ada koordinasi yang baik. Baik itu kami di DPW dengan teman-teman di KPU provinsi, maupun teman-teman di KPU kabupaten, teman-teman di DPK tingkat kabupaten dengan KPU kabupaten kota. Tujuannya apa? Segala hal berkaitan dengan objek verifikasi yang ini perlu untuk kemudian disepahamkan begitu. Sehingga tidak ada kendala dalam proses verifikasi. Apalagi ini waktu cuma 4 hari. 4 hari. Gitu. 4 hari ini untuk 4 hari ini untuk verifikasi keanggotaan, verifikasi pengurus dan kantor, dan juga verifikasi keanggotaan. Itu faktual. Kita 7 ribuan lebih loh anggota. 4 hari ini faktual apa administrasi? Faktual. Faktual ya. Faktual pengurus dan faktual keanggotaan. Cuma 4 hari. Tanggal 1 sampai tanggal 4. Begitu. Akan ada PKPU yang baru. Iya. Saya lupa angkanya, nomornya. Iya. Tapi memang ini kita cuma dikasih 4 hari untuk verifikasi kepengurusan plus anggota dan masa perbaikan sampai dengan tanggal 16. Masih ada perbaikan ya. Ada perbaikan 1 dan 2 ya. 16. Terus verifikasi hasil perbaikan dan pengumumannya tanggal 19 April. April ya. Memang waktunya sangat singkat. NTT siap? Ya, kita terpaksa harus bilang siap. Harus bilang siap. Kalau memang maksudnya meminjam apa yang disampaikan Pak Yusril Iza Mahendra, kalau verifikasi itu dilakukan secara jujur, tidak semua partai ini tidak lolos, begitu. Kalau maksudnya kalau mau bilang diuji apakah memang ini semua partai tidak lolos, gitu. Syaratnya berat sekali ini. Untuk memastikan hak politik orang membangun partai politik ini, negara terlalu membuat aturan yang sangat berat, begitu. Nah, oleh sebab itu maka yang bisa membuat partai politik di negara ini hanya orang-orang kaya. Gitu. Orang-orang miskin seperti kita yang cuma aktivis kere, mana mungkin bikin partai dengan syarat yang sebegini berat, begitu. Tapi ya apa boleh buat, konsekuensi kita demi idealisme kita kan, begitu. Ya mau tidak mau kita coba untuk mencoba situasi ini, begitu. Lalu kemudian di saat yang hampir bersamaan harus juga mempersiapkan daftar calon untuk kemudian masuk ke daftar calon sementara yang harus didaftar juga tanggal 1 Mei juga ya. Betul, ya. Bung Yos. Itu bagaimana sih mempersiapkan kalau dengan teman-teman KPU sebenarnya untuk proses administrasi pencalonan ini teman-teman KPU RI memberikan ruang lebih untuk kami. Gitu. Memberikan ruang lebih untuk ada dispensasi khusus ya untuk Prima untuk proses DCS-nya ya. Karena memang dari sisi waktu kita tidak memungkinkan kalau misalkan ikut tanggal 1 April karena penetapan itu baru tanggal 19 dan tidak mungkin dalam waktu 1 minggu orang sudah harus masukkan DCS. Walaupun begitu, tetapi memang tetap saja dari sisi waktu memang tidak ideal. Tidak ideal. Betul. Dia tidak apple to apple lah begitu dengan teman-teman partai lain gitu. Kita ini kan nanti akan start di titik yang sama, yaitu tanggal kita akan finish bertemu di titik yang sama, tapi start kita berbeda nih. Ya, gitu. Start kita berbeda begitu kan. Sehingga memang kita tidak tahu hasilnya bagaimana, tapi ya itulah situasinya begitu. Ini perjalanan Partai Prima ini melalui suatu proses yang penuh dinamika. Betul. Catatan saya di sini, Bung Yos, ada 4 ini yang digugat secara resmi. Nanti terakhir di Bawaslu, mungkin di Bawaslu sudah berulang-ulang, saya tidak ikuti.
4 ini di ke Bawaslu ya, sama ke PT UN, dan 5 ya, katakanlah 5 setelah kemarin itu ke Bawaslu lagi. Ini penuh dengan dinamika. Tapi Partai Prima tetap semangat ini, tetap semangat untuk memperjuangkan haknya sebagai partai peserta pemilu. Bisa disampaikan ini alasan yang membuat Partai Prima begitu semangat, tidak pantang menyerah untuk tetap mengikuti tahapan ini. Kita sih sebenarnya kegigihan kita untuk berproses memastikan diri harus ikut pemilu tahun 2024 ini soal momentum sebenarnya. Soal momentum. Apa itu momentumnya? Bagi kita memang konstelasi politik nasional ini kehilangan partai alternatif. Partai yang memang mewakili kepentingan-kepentingan kritis, hampir pasti ini tidak ada yang bisa memfasilitasi itu. Bukannya beberapa yang baru itu ada yang bisa mewakili? Atau sekeyakinan Bung Yos belum cukup? Kita lihat aja ya? partai-partai yang baru ini kan, ini rata-rata hasil pecah kongsi para elit kan gitu. Kita tahu lah situasinya gitu. Ini para elit bertengkar gitu kan, tidak bisa berdamai, bangun partai baru, ya biasa dinamika politik kita begitu gitu. Tapi mereka punya kekuatan ya. Iya, mereka punya kekuatan secara finansial, secara sumber daya lain-lain ya. Apakah mau kita negara ini habis setiap 5 tahun hanya urusannya kayak begini begitu. Elit bertengkar, kalah, bikin partai baru. Terus rakyat yang begini banyak, teman-teman aktivis yang begini banyak punya sikap kritis, apa harus nebeng di partai-partai seperti ini? Ada partai buruh misalnya. Ini minta maaf kita tidak mendiskusikan partai lain. Oke. Ya itu teman-teman kita juga. Banyak teman-teman di partai buruh juga. Banyak kawan-kawan PRD juga ada di sana, teman-teman PRD, banyak aktivis ada di sana. Tapi kita punya perspektif yang berbeda. Begitu. Nah, minta maaf kalau kita kan tidak sektoris. Kita memandang bahwa problem bangsa ini tidak sekedar problem sektoral, satu sektor sosial yang memang jadi ini, sehingga kemudian mengorganisir kekuatan politik juga sifatnya sektoris. Kita jauh lebih multisektor, gitu kan. Tadi soal momentum, saya tertarik soal ini, Bung Yos. Momentum, berarti Partai Prima melihat pemilu 2024 ini sebagai suatu momentum yang sangat spesial, sangat strategis. Apakah itu terkait dengan alih kepemimpinan? Tidak juga. Dari Jokowi ke figur baru? Tidak. Kita intinya bahwa kita tidak, itu sesuatu yang terlalu elitis bagi kita. Gitu, bahwa urusan bagi-bagi kekuasaan, urusan distribusi perpindahan transisi kekuasaan di tingkatan elit itu tidak menjadi bagian dari problem kita. Kita lebih pada aspek substansi kenegaraan, persoalan bangsa gitu, ya. Bahwa yang harus dilihat bahwa ini ada momentum bonus demografi. Ada momentum satu tahapan sejarah yang memang tidak boleh harus ditinggalkan oleh. Apa itu? Ya, bonus demografi. Bonus demografi tadi ya. Ada kelebihan tenaga produktif dalam jumlah yang sangat besar di negara ini, yang memang harus terkapitalisasi menjadi satu kekuatan politik dan ekonomi. Gitu. Jangan hanya menjadi pasar ya. Betul. Apalagi jangan dengan kemudian ini kita hanya jadi objek pasar daripada ya. ekspansi modal-modal dari luar. Begitu. Sehingga bagi kita harus ada kekuatan politik yang bisa secara konsisten berbicara tegas tentang problem ini, potensi yang harusnya kemudian ini jadi bonus buat kita. Begitu. Apakah itu terkait dengan belum dimaksimalkannya bonus demografi ini dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas SDM generasi-generasi baru? Apakah Partai Prima melihat itu? Bung Yos, apakah melihat itu? Kalau peningkatan SDM, kalau misalkan kita lihat sebenarnya jalan, tetapi peningkatan SDM itu semata-mata dibangun hanya untuk kepentingan menopang oligarki yang ada, gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini kan sebenarnya tidak ada satu terobosan yang lebih alternatif dari situasi yang sekarang kita ada. Yang kita lihat hanya bagaimana kemudian negara ini memfasilitasi kepentingan kapitalisme nasional, internasional maupun oligarki nasional dalam rangka kemudian melakukan ekspansi bisnis kemana-mana. Dan sumber daya manusia yang ada ini kemudian diolah justru dilihat sebagai potensi untuk posisi tenaga kerja buruh murah dan lain-lain begitu kan.
Tidak kemudian kekuatan ini yang dimaksimalkan menjadi satu kekuatan ekonomi itu yang maksud baru. saya tadi. Ya. Apakah bonus demografi itu hanya sebatas itu? Ya, justru. Sebatas pasar tadi, Betul. karena tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas SDM yang bagus. Betul. Tidak lebih kita hanya sebagai pasar saja kalau seperti itu. Kalau misalkan kebijakan di level nasionalnya masih berpola pada kepentingan memfasilitasi kepentingan modal, maka bonus demografi ini hanya akan jadi angin lalu saja. Justru hanya sekedar menguntungkan para oligarki aja. Apakah itu menjadi isu utama yang akan dikampanyekan oleh Prima, atau Prima melihat apa isu apa yang paling strategis? Problem kita secara nasional problem oligarki. Kalau misalkan problem politiknya problem politiknya, dan juga ini tarikannya ke problem ekonomi. Bahwa kenapa kemudian sekarang fenomena partai-partai politik itu sekedar jadi alat untuk melegitimasi kepentingan bisnis orang-orang tertentu begitu. Ini kan telanjang di depan mata. Begitu. Sehingga kemudian bagi kita ya butuh alat alternatif itu tadi. Yang memang harus kemudian lepas dari kepentingan oligarki nasional. Apakah Partai Prima juga melihat dalam tanda kutip ada intervensi dari yang kita bilang oligarki ini dalam tahapan proses untuk Partai Prima mengikuti sebenarnya mungkin itu kalau kita lihat memang kalau dari aspek isu ya memang pasti banyak yang terganggu. Banyak yang terganggu dengan keberadaan kita yang memang kita ini kalau misalkan kita lihat dari sejarah dari 98 sampai dengan sekarang yang masih ada di barisan ya kita ini aja. Begitu. Tapi PRD itu udah lama loh. Ya, apakah itu juga tidak termasuk dalam sistem karena sudah dari pemilu ke pemilu? Apakah tidak melihat itu? Tetap konsisten perjuangannya sampai dengan sekarang? Kita ini kan sebenarnya sudah beberapa kali coba untuk ikut pemilu. Dari tahun 2004 itu ada partai namanya Popor, coba dibangun gagal. Tahun 2009 ada partai namanya Pepernas, Partai Persatuan Nasional, itu gagal, coba dibangun gagal. Yang paling maju kali ini sebenarnya, yang sampai pada tingkatan mendaftar, mengikuti tahapan, begitu, dan kemudian sampai bikin ulah di satu nasional ya cuma kali ini, begitu. Sehingga banyak kawan sebenarnya sudah lompat. Kan banyak teman-teman ada di partai-partai yang sudah mapan, bahkan sudah jadi tokoh-tokoh gitu kan. Kita tidak kemudian mempersalahkan mereka, tapi ya anggaplah kami masih di garis yang sama, di garis yang sama. Kita berharap nanti suatu saat kita bisa bertemu di titik yang sama. Kembali ke soal tahapan pemilu, Bung Yos. Apakah dengan waktu yang diberikan termasuk yang dispensasi khusus tadi, itu yakin untuk terutama untuk NTT sendiri, apa yang sudah dilakukan dalam sisa waktu yang ada? Proses konsolidasi kita lakukan, mengaktifkan kembali semua struktur yang ada. Tapi memang kalau misalkan kita lihat 4 hari untuk verifikasi kepengurusan dan verifikasi keanggotaan itu sesuatu yang tidak masuk akal. Dan dalam situasi kita semboyongan loh. Betul, dalam situasi seperti kita ini tidak stabil dalam energi yang tidak 100% fit. Terus harus bertarung untuk urusan yang sangat serius sangat penting. Kalau kepengurusan saja tidak masalah. Keanggotaan itu kita yang lolos Permin yang harus nanti masuk diverifikasi ada 7 ribuan. 7 ribuan kalau misalkan pakai sistem Krejcik Morgan, penarikan sampel itu yang diverifikasi dari 7 ribuan itu berapa bisa di sekitar 5 ribuan. 5.000 mendekati 6.000. Pertanyaannya apakah sebagai verifikator KPU mampu memverifikasi hampir 6.000 orang dalam waktu 4 hari? Apakah KPU mampu? Gitu. Jangan tanya kami dulu. Gitu. Dengan catatan kami mau dikunjungi dari rumah ke rumah. Betul. Kami tidak mau dikumpulkan lalu itu bisa tidak itu? Coba kita pakai asumsi. Coba pakai asumsi itu KPU mampu tidak itu. Jangan kemudian bebannya dilemparkan ke kami. Kami kan sudah minta kalian kumpulkan di satu tempat. Itu kan mekanisme kedua. Mekanisme pertama kan harus didatangi orang-orang. Mampu tidak nih 4.000 6.000-an orang di dalam waktu 4 hari loh. 4 hari gitu kan. Karena harus realistis juga dengan situasi. Tapi ya
kita berharap proses ini ada kemudahan-kemudahan begitu kan. Jalannya dilapangkan Jalannya ya. dibuka, Iya, dilapangkan. Masih ada kesempatan untuk perbaikan. Perbaikan juga masih ada kesempatan 2 kali untuk malah ya. menggugat lagi. Kan ruangnya ada. Ruangnya Oh, masih iya. ada juga ya. Kita masih berutang loh sama KPU, ada 2 sengketa yang belum selesai gitu kan. Oh iya. Iya kan, soal penundaan pemilu belum selesai. Belum selesai, ya. Urusannya masih banding sama Iya, iya. kemarin PTN kan PK juga kita. Iya, DMA. iya. Betul. Itu belum bersidang, masih Iya. gantung. Jadi kami sama KPU Belum selesai ya. betul. Oke, sangat menarik Iya. Bang Yos. Cerita soal persiapan saya kira demikian ya. Dengan waktu yang mepet, Prima tentu akan berusaha sekuat mungkin supaya bisa menjadi peserta. Siap. Karena sudah banyak energi yang dibuang Betul, nih, Bang betul, Yos ini. betul. Kita sudah ulang kali menggugat dan masih ada utang loh sama Betul. KPU. Kita ke segmen kedua. Siap. Ya, kita diskusi soal politik ya. Ya. Nah, ini kita tahun politik, jadi tidak salah kita Betul. diskusi soal politik. Jangan takut berpolitik ya, Siap. karena politik itu baik, Betul. politik itu luhur. Betul. Bang Yos, apa yang menjadi semangat Ya. dari Partai Prima dengan setahu saya sih ditopang oleh generasi muda. Walaupun dengan PRD mungkin sudah ada yang lompat Ya. partai ya, bahkan ada pengurus juga yang sudah pindah, sudah menjadi tokoh di partai-partai tertentu, tapi tetap hidup, tetap semangat. Apa yang menjadi latar belakang atau menjadi kekuatan dari Partai Prima sendiri dengan modal yang terbatas ya? Ya. Ya. Apa yang menyatukan semangat Ya. ini? Bang Kita Yos? sebenarnya di aspek apa ya, ideologis, faktor ideologis itu yang kemudian mengikat Mhm. kita menjadi begitu meyakini bahwa Mhm. walaupun situasi kadang pasang kadang surut, tetapi kita dipandu oleh ideologi yang sama, bahwa ideologi itu tidak semata-mata jadi semacam semacam isu yang hanya jadi retorika semata, wacana tetapi ya. harus diuji dalam lapangan praktek, Iya. harus diwujudkan. Kalau misalkan kita bilang ideologinya adalah Pancasila, maka Pancasila harus betul-betul itu Prakteknya yang mana? kita lihat di lapangan Iya. nyata itu Pancasila itu terwujud atau tidak. Iya. Begitu. Nah, itu yang sebenarnya menjadi ikatan kita berpartai, baik itu sejak dari PRD sampai dengan di Prima. Gitu. Kalau misalkan di PRD dulu ikatannya adalah ikatan momentum di awal membangun partai, ikatan momentum Orde Baru gitu kan. Iya. Kemudian dalam proses perjalanan ikatan momentum itu mengkerucut menjadi satu ikatan ideologis. Ideologis ya. Tentang bagaimana problem Indonesia bukan saja soal Soeharto, tapi soal bagaimana keadilan sosial. Betul. Gitu, itu terwujud. Nah, itu yang kemudian mengikat kita semua dari sejak dulu kita bergabung pertama masih sejak mahasiswa sampai dengan sekarang. Gitu. Dan untuk kepentingan mewujudkan keadilan sosial itu, satu-satunya jalan yang bisa kita lakukan adalah merebut kekuasaan. Ya, begitu. Oleh karena itu, apapun caranya, harus ada gagal harus kita ulang lagi, kita usaha segala macam cara harus kita usahakan untuk ada dalam bagian dari pengambilan kekuasaan itu, keputusan di kekuasaan. Konteks NTT seperti apa, Bung Yos melihat? Problem sosialnya. Problem sosialnya, kepemimpinan juga, dan peran posisi Partai Prima di sini. NTT ini problem pokoknya sebenarnya juga yang paling strategis sekarang adalah juga problem di sektor investasi. Sektor pariwisata. Kita tahu bahwa yang namanya ekspansi modal itu dia tidak ramah terhadap tanah, lingkungan, tidak ramah terhadap tanah, kepemilikan tanah. Iya. Ini kan kalau misalkan kita lihat disparitasnya mulai tinggi kelihatan ya, antara kepemilikan tanah orang-orang tertentu dengan rakyat pada umumnya. Mungkin lagi perlu ada satu kajian khusus tentang faktor kepemilikan tanah di NTT begitu. Kalau secara nasional kan kita tahu perbandingannya itu banyak riset kan, 1% orang menguasai aset
hampir 99% secara nasional. Nah NTT juga beta pikir perlu ada satu riset untuk kemudian memetakan aspek itu, aspek ekspansi modal yang makin gila. Seiring dengan NTT saat ini yang sudah sangat potensial. Betul. Terutama di Labuan Bajo, di Sumba, sudah di Flores Timur juga sudah mulai alor. Itu kepemilikan tanah, lahan memang perlu mendapat kajian tadi seperti yang disampaikan Bung Yos tadi. Kita kan harusnya begini, harusnya kita bersyukur ada potensi pariwisata itu yang bonus kemudian, loh. Kita punya bonus itu. Harusnya kita punya bonus itu dan berdampak positif terhadap kesejahteraan rakyat. Iya. Secara mayoritas. Bukan ya. masyarakat tertentu yang kemudian mengambil sekedar mengambil itu. Kita tahu bahwa bisnis pariwisata dengan pola pariwisata yang seperti sekarang ini dilaksanakan, hanya orang-orang tertentu yang bisa mengambil untung dari situ. Kita yang lain, rakyat yang lain itu hanya menerima remah-remah saja. Berpotensi kehilangan tanah, gagal dalam pertarungan gugatan segala macam. Gitu kan. Itu Labuan Bajo aja kita lihat. Begitu. Ini belum lagi tempat-tempat lain. Kita tahu bahwa ada orang yang membeli tanah dalam jumlah yang sangat besar gitu kan. Dan udah beberapa tahun lalu loh, bukan baru sekarang. Betul. Itu saya pikir ini perlu ada satu telaah khusus tentang ya kita, itulah persoalan kita di NTT. Apakah itu tidak terkait dengan kepemimpinan menurut Bang? Ya, pastilah ya. Pasti. Karena apa namanya urusan yang memberi izin investasi kan bukan masyarakat, bukan sembarang orang tapi soal pemimpinan. Kekuasaan politik yang menentukan kemana negara ini dibangun. Dan itu sudah terbukti. Manggarai Barat sudah terbukti. Kepala daerahnya saat ini sedang menjalani proses hukum karena urusan tanah tadi. Kita mau fakta loh. Betul. Bukan sekedar kita ngomong. Semoga itu tidak terjadi lagi ya. Harus ada suatu advokasi atau suatu perlindungan khusus dari kepala daerah. Kalau pertambangan sih sudah mulai kurang. Kita NTT kali ini fenomenanya mulai berkurang. Mungkin ada beberapa kebijakan moratorium segala macam. Tapi yang lagi masif ini ya di pariwisata. Begitu. Bang Yos, terakhir. Ini soal kepemimpinan nasional. Prima secara partai, secara lembaga melihat figur seperti apa yang cocok untuk kepemimpinan nasional. Ahli pemimpin. Figur seperti apa? Bukan person ya. Betul. Apakah Prima sudah ada sikap tertentu? Tentu ada. Ya, yang pertama begini, sebagai partai baru dengan kebijakan presidensial result yang memang ditetapkan oleh lembaga dewan juga, lembaga DPR yang memang diisi oleh partai-partai oligarki ini, gitu kan, membatasi banyak orang untuk bisa berpartisipasi politik, terutama mencalonkan diri sebagai presiden. Pilihan kita adalah mengikuti irama yang mereka tabu begitu kan. Kalau misalkan idealnya sebenarnya sosok yang tokoh yang bagus ini banyak di Indonesia. Tetapi satu lagi kita akan berujung pada apa kata Bandar. Kita akan berujung pada itu. Apa kata Bandar, sehingga seideal-idealnya sosok yang kita proyeksikan, ujung-ujungnya jatuh pada itu tadi. Karena Bandar itu biasa di terakhir nunggunya. Awalnya itu Bandar lepas. Bandar itu dapatnya di terakhir-terakhir. Bahkan Bandar yang bisa mengatur permainan. 3-4 kaki. Bandar bisa bermain 3-4 kaki loh. 3-4 kaki loh ya. Bandar tetap untung. Betul, Bandar selalu di mana-mana Bandar selalu untung gitu. Nah, sehingga kalau misalkan tadi bahwa sistem politik kita masih seperti ini, masih menjadi sistemnya oligarki, seideal-idealnya apa yang kita pikirkan akan susah untuk kita, termasuk dari sosok kepemimpinan. Atau dengan kata lain, seideal-idealnya, sebagus-bagusnya figur orang yang kita usung, yang disukai masyarakat, sebagus-bagusnya kalau masuk dalam sistem itu, jadinya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat juga. Seperti itu ya, Bang Yos. Kita kan berharap begini. Ya, yang namanya demokrasi langsung seperti ini selalu malaikat yang ditampilkan begitu. Tapi kita tidak pernah tahu transaksi di belakang layar. Kan begitu. Ekspansi modal segala macam ini kan bisa terfasilitasi karena memang kepemimpinan yang lemah. Begitu. Kepemimpinan yang memang didikte oleh kepentingan yang berkepentingan untuk berekspansi. Kan begitu. Kaitan dengan itu,
Langsung tembak ini, Bung Yos. Ganjar, Prabowo, Anies. Ini ngomong tiga-tiga, bukan salah satu, tiga-tiga dengan elektabilitas yang tinggi lah. Bisa kita katakan untuk sekarang tidak ada figur lain. Bisa kita deklar seperti itu karena range waktu yang sudah sangat singkat. Tiga-tiga ini tentu punya plus minus. Ya. Saya ingin minta pendapat Bang Yos lah. Bolehlah secara personal. Agus Jabo. Iya loh. Bang Jabo lah. Oh gitu ya. Oh iyalah. Gitu. Karena? Ya kita tahu lah siapa orang-orang ini begitu. Oh ya. Kita tahu lah. Seberapa besar dia diuji, Bang Ketua Umum Prima? Bang Ketua Umum itu sudah dari tahun 9293 itu mengabdikan diri bagi perjuangan rakyat sampai dengan sekarang. Gitu. Satu-satunya pendiri partai PRD yang masih aktif berjuang dengan petani buruh sampai dengan sekarang cuma Bang Agus Jabo. Gitu. Mari kita identifikasi begitu. Oke. Memang masih banyak beberapa teman-teman yang walaupun sudah tidak segaris, tidak di partai, tapi masih mengabdikan diri untuk menjadi penulis, menjadi sastrawan, banyak gitu. Tapi yang aktif di politik, yang masih konsisten di garis yang sama sampai dengan hari ini, masih sama-sama mengadvokasi buruh, sama-sama mengadvokasi petani. Ketua Umum Prima ya. Betul. Oke, terima kasih Bung Yos. Saya beri kesempatan untuk closing statement. Siap. Terkait dengan keikutsertaan Prima di pemilu 2024. Juga statement politik lah terakhir dari Bang Yos, silakan. Saya mungkin lebih ke memberikan semangat pada teman-teman di seluruh struktur DPK, Dewan Pimpinan Kabupaten Kota di seluruh NTT, bahwa kita telah dibangkitkan kembali sebagai petarung untuk bertarung dalam panggung yang terbuka ini. Tetaplah yakin pada jalan yang sudah kita pilih. Singkirkan segala keraguan-raguan yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Fokuslah pada perjuangan ini. Satu kata, yakinlah bahwa kita akan menang di penghujung nanti. Itu aja. Baik, terima kasih Bung Yos. Sukses Partai Prima. Siap. Ya. Pemirsa, demikian diskusi bincang-bincang kami dengan Sekretaris Wilayah Partai Prima. Semoga banyak manfaat, banyak hal-hal positif yang bisa menjadi inspirasi kita bersama. Tidak hanya tokoh-tokoh partai politik, tetapi kita masyarakat secara umum bisa mengambil nilai-nilai dari diskusi tadi yang bisa mempertebal, memperkuat pemahaman kita terhadap politik. Lalu kita juga memiliki sikap politik untuk menyukseskan pemilu 2024 secara khusus. Demikian, jumpa lagi di podcast selanjutnya.